Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sabik Zainuddin, CGP Angkatan 11 SDIT Anida Sokaraja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif SDIT Anida Sokaraja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru senior SDIT Anida Sokaraja, Ustazah Yuli Ernawati, yang kami hormati calon guru penggerak Ustaz Yusuf Sabik Zainuddin, yang kami hormati Ustazah SDIT Anida Sokaraja. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah SDIT Anida Sokaraja. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ustaz-ustazah yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kegiatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu sambutan dari guru senior kepada Ustazah Yuli Ernawati, SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk berjumpa kembali di tempat yang selalu kita kunjungi dengan penuh rasa kebahagiaan. Untuk siang hari ini dalam rangka mengikuti aksi nyata diseminasi SDIT Anida Sokaraja tentang kegiatan positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ustaz Yusuf Sabik Zainuddin, SPDI. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ustaz dan ustazah semuanya, mari gunakan kesempatan kali ini untuk kita turut belajar bersama dengan CGP kita tentang bagaimana budaya positif di sekolah, agar nantinya kita juga bisa menerapkan budaya-budaya positif tersebut di sekolah kita tercinta ini. Langsung saja nanti kita simak apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami
Zainuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allah Akbar. Yes, yes, yes. Bukan kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat di sini, tak lain tak hanya untuk bersama-sama kita belajar dengan tema aksi nyata diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif DSDK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, langsung saja kita akan menyampaikan sebuah tema budaya positif di sekolah SDK ini. Apa saja? Pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pertanyaan pemantik. Next. Mari belajar bersama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Next. Filosofi kepala tangan, bahwa kita terkena ilusi kontrol, itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ya, kepala tangan. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulan responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang. Ini teori kontrol. Next. Stephen R. Covey mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu ya cara mengubah paradigma. Next. Nah, ini yang kita titik tekannya, bahwa kita adalah seorang pendidik dan pengajar, bahwa kita harus memiliki trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah masyhur dan sudah diingat semuanya. Ingat satu, Ingmat ya bangun, Tuturik. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menuntut, ya,
Dan kita sebagai seorang guru adalah seorang petani. Bagaimana cara menanam, memupuk sampai memanennya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Next. Pelajaran kedua tentang disiplin. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan disiplin. Ya, maka kita kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah ada kata disiplin, pasti ada ketidaknyamanan. Padahal itu untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia dengan disiplin. Next. Apakah makna daripada disiplin? Nah, itu makna disiplin. Ya. Nah, artinya disiplin, artinya belajar. Disiplin itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ya, apa yang dia hargai. Next. Nilai-nilai kebajikan. Apa bedanya dengan nilai-nilai kebaikan? Kebajikan lebih mendalam. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intinya akan terbangun. Menurut Dean Dawson. Ini nilai-nilai kebajikan yang saat ini lagi dibumingkan, yang sudah di kelas kita sudah dinyanyikan, ya kan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mandiri, terus bernara, kritis, berkebinekaan, lomba, bergotong royong dan kreatif, yang disebut dengan profil pelajar. Next. Pelajaran 3, motivasi perilaku manusia. Nah, 3 teori motivasi perilaku manusia. Motivasi yang datangnya dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal ya, dari luar. Sedangkan motivasi internal, tujuan disiplinnya positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi pertentangan antara eksternal dan disiplin positif yang datangnya dari motivasi internal. Next. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap membuat atau buat memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Al-Fiqon, ya, bahwa penghargaan itu ternyata bisa berdampak buruk. Nah, ini. Lanjut, next saja. Hukuman versus penghargaan sama dengan kurang tepat. Lalu, nah, penghargaan itu bentuk dari apresiasi pengakuan. Dalam memberi apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten atau fokus pada sebuah proses. Contoh apresiasi atau pengakuan pembukanya begini. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya,
pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu situasinya. Kemudian pembuka terima kasih untuk siapa? Nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan dengan apresiasi. Nah, hukuman konsekuensinya, hukuman sama dengan konsekuensi. Bisa hukuman nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi ada konsekuensi logis, ada alasannya. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, hukuman. Ya, misalnya panjenengan punya kisah dulu di kelas SD, misalnya pernah dijewer, pernah itu akan mendalam lama sekali memori jangka panjangnya karena hukuman menyakitkan, gitu kan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Hukuman anak membenci kedisiplinan, benci dengan disiplin, ya. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan kalau hukuman harus dipaksa, tapi kalau konsekuensi stimulus, dirangsang, ya, dan tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kepada konsekuensi. Hampir mirip, ya, tapi ada perbedaannya. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bohong biasanya. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah disepakati. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Ya, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Nah, tadi sudah kita bahas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, ya, karena sudah disepakati. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Oh, itu ya, bisa bedakan kalau ada. Pelajaran keempat, kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia kan kalau kesenangan ada food, fun, fashion. Ya, food itu makanan, fashion pakaian, terus fun kesenangan atau rekreasi. Kalau di sini kebutuhan dasar manusia, next ada berapa? Ada 5 ya. Nah, cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian kesenangan, tadi sudah fun. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Next. Perhatikan kasus berikut ini. Oh, panjang ini. Kira-kira apa nih? Dibaca 2 menit, 2 detik. Ya, dalam hati. Ya? Ya. Oke, next. Nah, identifikasi kebutuhan apa yang diinginkan Pak Malik. Iseng aja sih, sebenarnya aku senang lihat caption baru itu. Kebingungan kalau tanya-tanya di lapak. Kebutuhannya apa? Kesenangan. Iya. Terus ya biar dia kenal sama aku dan aku
tipikal itu monoton sekali ya, bosan. Ya. Jadi mendengarnya saya pikir tidak akan selesai begitu saja. Gak ada cara lain untuk menyampaikan materi dia bebas saja. Next. Posisi kontrol guru. Nih, satu, di manakah posisi kita? Satu, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Verbal itu dua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mentor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi, ini posisi kontrol guru. Dan yang kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sendiri. Kira-kira posisi kita di mana? Sebagai apa? Ustadz Haji kita sebagai apa? Dari 5 kontrol guru ini. Kelima, tepuk tangan untuk Ustadz Haji. Dia bisa memahami bahwa seorang guru itu bukan penghukum, bukan membuat orang merasa bersalah, ya, dan bukan teman, dan bukan pemantau. Kita ini ya adalah sebagai manajer guru. Next. Itu diklik ada video. Perhatikan videonya. Ada suaranya. Ini sebentar aja sih. Itu aja dilihat di bawahnya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Mahal sekali kamu jadi kapoknya sih kamu. Baik. Sana keliling lapangan basket 2 kali. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, hukum. Jadi dari tadi itu yang dilakukan dulu apa tadi? Menghadir terus, menunjuk, terus, nah, terus menghindari hukuman. Next. Nah, membuat orang bersalah yang dilakukan guru berceramah dan mengatakan hasil siswa menyembunyikan dan menyangkal. Siswa berkata, maafkan saya, akibat pada siswa merasa diri rendah. Motivasinya apa? Menghindari hukuman atau kontrol dari guru. Nah, ini menjadi teman. Menjadi teman, guru itu harus menjadi teman. Yang dilakukan guru membuat alasan untuk siswanya. Hasil siswa tergantung dengan. Siswa berkata, saya pikir bapak, ibu teman saya ternyata begitu. Akibat pada siswa bahwa tidak. Motivasinya mengharapkan imbalan dari orang lain. Kalau kita guru menjadi teman. Next.
Nah, kalau kita seorang guru jadi monitoring, pemantau, yang dilakukan guru menghitung dan mengukur hasil siswa, menyesuaikan diri ketika diawasi. Siswa pasti berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Di sini bintang. Akibat pada siswa menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya. Motivasinya mengharapkan imbalan dari orang lain. Kalau kita sebagai pemantau, next. Nah, kalau kita manajer yang tadi sudah disampaikan Ustaz Haji, bahwa kita adalah seorang guru harus mengelola. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hasil siswa menguatkan pribadi. Siswa berkata, bagaimana caranya saya bisa berbagi keadaan. Akibat pada siswa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Motivasi menghargai diri sendiri, kontrol dari dalam. Next. Pertanyaan, kuis terakhir. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira jawabannya Ustaz Haji. Ya, termasuk apa? Ya, pemantau, manajer, atau apa tadi? Kalau kecewa. Hah? Saya tampung dulu. Ya. Terus Koni berdua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau atau bersalah atau manajer hukuman. Nah, saya tampung dulu. Gus Yuli, ayolah lakukan demi ibu bapak. Gus Yuli kira-kira namanya Gus ya, tidak ada penasaran. Pemantau apa kira-kira? Pemantau. Gus Widi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Evaluasi. Gus Jana, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi guru dalam 5 tahun tadi. Manajer. Terakhir, terus Gesti, kamu selalu yang paling terakhir. Coba kita tayangkan. Next, benar nggak jawaban tadi? This. Ya. Nah, betul ya? Kalau yang betul berarti alhamdulillah. Tadi yang betul siapa itu yang manajer? Kan? Jana. Jana. Jawabannya kalau manajer harus Jana. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi seorang guru itu harus kayak gitu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Gitu. Bukan membuat bikin bersalah aja. Hukum ya. Kalau teman tadi sudah kita pemantau salah ya. Menghukum apalagi. Tapi kita harus menjadi seorang manajer. Next. Nah, terakhir keyakinan kelas. Nah, terakhir. Next. Peraturan PS keyakinan kelas. Nah, masih ingat peraturan saat Bapak Ibu dulu di sekolah? Sepatu hitam, kalau tidak menyentuh telinga, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tidak boleh pemaksaan, dan lain-lain. Ya kan? Pernah saat kecil Bapak dan Ibu mengetahui makna dari peraturan tersebut? Kan nggak tahu kan? Apa sih maksudnya itu? Next. Terus pernahkah Bapak dan Ibu diajak diskusi untuk menentukan peraturan itu? Tidak. Penting itu. Nah, budaya positif, ya, lingkungan positif, keyakinan kelas untuk mendukung motivasi statistik ini kembali kepada nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yes. Nah, contoh kesepakatan kelas. Nih, kesepakatan kelas 6. Tadi sudah saya naik di kelas 6. Alhamdulillah sudah disepakati ada 5 peraturan kelas, ya. Dan sudah divideokan bersama Ustaz Haji. Nah, contoh ini ya, contohnya kami guru dan murid kelas 6 SDN 03 Paco sepakat selalu menjaga kebersihan kelas. Anak-anak diberi kertas tadi, ya. Setelah diberi kertas, satu saja poin nanti ditempelkan di sini, ya, peraturannya. Setelah itu kan banyak tuh dibaca satu-satu. Setelah baca satu-satu,
sekalian, nanti setelah beres itu dikelompokkan. Kalau kelompokkan kemudian anak menulis, setelah menulis disepakati, ya sepakat ini yang ditempel di sini. Bukan asal nempel saja, tapi hasil dari kesepakatan kelas. Ya, dan itu harus ada konsekuensinya. Next. Nah, ini. Jadi peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya peraturannya. Keyakinan kelasnya atau nilai kebaikan yang dituju, ada rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tadi kesepakatan kelas selalu keliling di kelas, jadi terganggu, jadi terpendam di hatinya harus dituangkan dalam sebuah konsep itu. Berarti kalau mengganggu orang lain itu keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuannya. Dilarang melakukan kekerasan atau keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan aman. Next. Terakhir, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada yang menanyakan keyakinan. Nah, yang menanyakan keyakinan, contohnya nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalau ada anak yang terlambat, kenapa terlambat? Tanya. Ada faktor lain. Atau ada temannya menyontek sehingga yang lainnya terganggu dan dia marah, misalnya banting kursi, meja digebrak. Tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Terus apa tindakannya setelah itu? Nanti saya akan menyakiti orang dan itu namanya segitiga restitusi. Ada 3 di situ. Next. Nah, ini contohnya. Adegannya. Ini segitiga restitusi. Siang Sarah, siang Pak. Sudah lama tidak ketemu Sarah. Kenapa hari ini Sarah ada di sini? Kesal Pak.
Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan. Tidak ada yang salah dan benar. Kita semua terus berproses sampai akhir, terus disehatkan. Dalam proses belajar ini, paham demi tahap. Ibu Al-Fatihah, SPG AUD, MPD, sesi pembekalan fasilitator 2024. Nah, perkataan saya, siswa adalah amanah yang harus kita rawat dengan disiplin positif. Kita pupuk dengan nilai-nilai kebajikan agar hasilnya dapat kita petik di akhirat sebagai amalan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada calon guru penggerak Ustaz Yusuf Sabit Saifuddin yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif SDIT Adidah Sokaraja. Untuk selanjutnya, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Robi, guru dari SDIT Adidah Sokaraja. Alhamdulillah, tadi saya telah menyaksikan, telah mendengarkan apa yang dipaparkan, yang telah disampaikan oleh calon guru penggarap, yaitu Ustadz Yusuf Sabit Saifuddin SPDI. Beliau memaparkan, menyampaikan materi berkenaan dengan modul ajar 1.4 berkenaan dengan budaya positif. Nah, yang saya dapatkan di sini adalah banyak hal, ya, tentu banyak hal yang saya dapatkan di sini, yaitu berkenaan dengan tadi yang disampaikan ada beberapa hal seperti motivasi, hukuman, terus sudah sejauh mana posisi saya sejauh ini menjadi guru, apakah sebagai teman, manajer, sebagai seorang penghukum, atau lain sebagainya. Di situ menjadikan saya menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan mengevaluasi, sekaligus mengevaluasi diri saya sejauh mana saya sudah menerapkan sebagai seorang guru, apakah sudah baik dalam memberikan hukuman, memberikan apresiasi atau penghargaan, atau mungkin menempatkan posisi saya pada anak-anak atau peserta didik yang ada di sekolah. Terus juga saya alhamdulillah sejauh ini juga bisa menyadari sudah di posisi mana saya menerapkan hal tersebut. Dan tadi juga dijelaskan terkait segitiga restitusi, yang dimana itu juga berkenaan dengan budaya di kelas, yang dimana itu bisa menyusun sebuah peraturan di kelas yang bisa disepakati bersama. Terus juga kita nanti bisa memberikan konsekuensi atau hukuman yang sepadan dengan apa yang sudah disepakati di awal. Mungkin begitu saja, dan terima kasih kepada Ustadz Yusuf, yaitu calon guru penggerak dari SDIT Adidah Sokaraja. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat, memberikan ilmu yang lebih kepada semuanya, dan yang terakhir bisa menerapkan budaya positif, terutama di sekolah, terus terkhusus di masing-masing kelas, yang artinya itu bisa menjadikan dampak positif bagi sekolah tercinta kita ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzjana, salah satu guru di SDIT Adidah Sokaraja, menyampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf Sabit Saifuddin SPDI yang telah menyampaikan pemaparan, ya, materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita bisa berkomitmen bersama untuk konsisten mewujudkan budaya positif yang baik di sekolah, sehingga menumbuhkan karakter yang baik kepada anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin sih bapaknya anak-anak kan 3 hari di luar kota. Emangnya beda ya? Katanya kalau dulu kita dididik pada saat kita ada masalah disuruh menyelesaikan dengan
Jadi saya baru rasa agak pelan. Ini dia sendiri itu gimana? Dengan lingkungan yang sangat luas, dengan kamu termasuk yang berbagai, bahkan ada yang main broken home, ada yang untuk kelas 6-nya di ruangan masing-masing juga kita dapat privilege bisa menggunakan ruang musola. Kemudian untuk infak Orang tuanya ikut maju terus itu tadi literasi kan sekarang udah Akan awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terima kasih teman-teman. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar dengan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang kesepakatan budaya positif di kelas kita. Nanti Ustaz akan memberikan kertas ini sebagai modal nanti kesepakatan kelas kita. Kemudian nanti kita tempel di sini yang mana saja yang menjadi kesepakatan kelas kita. Setelah itu akan menjadi kesepakatan untuk kelas kita sampai nanti semester selanjutnya. Baik itu? Baik, kita mulai. Ustaz akan bagikan kertas ini kepada teman-teman semuanya. Silakan. Baik, Ustaz beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kesepakatan kelas kita ini apa sih yang harus dituangkan dalam ruangan kelas ini agar ini menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita, khususnya di kelas kita ini. Baik dok? Ya satu saja. Misalnya tidak telat masuk kelas, misalnya itu kan kesepakatan. Silakan ditulis satu saja. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Akan awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar dengan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang kesepakatan budaya positif di kelas kita. Nanti Ustaz akan memberikan kertas ini sebagai modal nanti kesepakatan kelas kita. Kemudian nanti kita tempel di sini yang mana saja yang menjadi kesepakatan kelas kita.
setelah itu akan menjadi kesepakatan untuk kelas kita sampai nanti semester selanjutnya. Baik itu? Baik, kita mulai. Ustadz akan bagikan kertas ini kepada teman-teman semuanya. Silakan. Ustadz beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kesepakatan kelas kita ini apa sih yang harus dituangkan dalam ruangan kelas ini agar ini menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita, khususnya di kelas kita ini. Baik dok? Ya satu saja. Misalnya tidak telat masuk kelas, misalnya itu kan kesepakatan. Silakan ditulis satu saja. Ustaz beri waktu 5 menit. istirahat dan tidak boleh dibawa keluar kelas. Dari Mas Hafid ini kesepakatan kelas kita akan bawa mainan apa enggak, ya. Nanti kita musyawarahkan setelah Ustaz bacakan semuanya di akhir teman-teman semua. Dari Mas Priagung boleh membawa
pelajaran yang diperbolehkan. Nah ini kita izin dulu. Jadi kita sepakati kelas ini ya. Boleh bawa HP ya. Nanti kita sepakati ya. Kemudian dari Mas siapa Mas? Mas Askasari, masuk kelas tidak selalu terlambat. Ya, setelah kalau udah bunyi, langsung masuk kelas, jangan terlambat. Dari Mas Priagung, tidak telat masuk sekolah dan belajar sungguh-sungguh. Ya, sama dengan ini. Kita nanti akan kelompokkan mana yang boleh, mana yang enggak. Dari Mas Ihik-Ihik, Mas Eza tulisan Ihik-Ihik, tidak berkata kasar, toksis sesama teman ya guys. Toksis itu apa Mas? Toksis itu apa Mas? Toksis itu apa artinya? Hah? Kasar. Oh, udah bisa pinter bahasa gitu ya. Bahasa gaul atau bahasa itu aktual. Bahasa keren ya. Ini siapa nih tulisan ini? Mas Sabian. Ini jangan buang sampah di laci meja ya guys. Ada guysnya ya. Baik, kesepakatan ya. Ini siapa nih? Colin. Melaksanakan kerja kelompok dengan menerima pendapat dari teman dengan ikhlas. Ya, ini dari Colin ya. Kerja kelompok nih, kolaborasi. Nah, ini tidak berlari-lari di dalam kelas. Siapa ini? Nah, ya mungkin karena di sini ada yang suka lari-lari mungkin, sehingga terganggu bagi Mawar karena ini bukan maraton di sini gitu ya, sehingga terganggu. Dia punya ide gimana kelas ini tidak untuk lari-lari lah, gitu ya. Nanti kita sepakati. Yang ini mengerjakan tugas yang diberikan. Siapa ini? Hansa. Mengerjakan tugas yang diberikan. Selama ini banyak yang tidak dikerjakan di saya. Makanya Hansa, saya ingin punya peraturan di kelas ini. Jika ada guru mengerjakan atau memberi soal, maka harus dikerjakan. Gitu. Jangan ditunda-tunda. Nanti kita kelompokkan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang ini kita kelompokkan di sini ya, masuk terlambat sama ini. Ini siapa ini? Ya, Talita masuk kelompok ini. Terus tidak pernah telat sekolah masuk sini. Kemudian tidak telat masuk kelas masuk kelompok sini ya. Kemudian ada jangan buang sampah ya guys. Nah ini masuk kelompok mana ya? Tadi ada buang sampah dari mana? Cuma satu ya? Siapa? Ah ini kelompoknya ini. Kemudian ini melaksanakan kerja kelompok. Nah beri tugas. Kemudian belajar sungguh-sungguh. Nah di sini ya masuk kelompok sini. Boleh membawa HP sama membawa mainan. Kelompok sini sama HP dan mainan. Ini belajar sungguh-sungguh dan berkata. Nah ternyata ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3. Nah ini berlari-lari kan mainan ya. Nah ini mainan.
kesepakatan kita yang nantinya akan ditulis oleh Eza. Silakan Mas Eza, kesini Mas Eza, diambil spidolnya. Ya, coba Mas Eza. Silakan Mas Eza. Mas, mendekat. Silakan Mas Eza. Ada nih teman-teman semua. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Dari semua yang sudah teman-teman tulis dalam kesepakatan kelas ini. Kira-kira nanti yang menyatakan setuju, acung, maka akan dituangkan di sini. Ya, siap? Ya. Kira-kira ini poin pertama. Semuanya ada 4 ini. Itu berbicara tentang datang ke sekolah tepat waktu, masuk kelas, tidak terlambat, tidak telat masuk kelas. Sepakat? Sepakat? Ini Mas Reza. Pakai ini spidol aja Mas Reza. Itu spidolnya? Ya, spidol hitam. Sip. Nanti kasih spidol merah boleh. Jangan merah atau kuning. Kesepakatannya tidak telat masuk kelas. Nah, itu harus disepakati. Tidak telat masuk kelas. Bagus tulisannya Mas Reza. Setuju? Ya, silakan ditempel di sini ya. Bagi kesepakatan kita bersama. Yang akan nempel Mas. Ya, Mas Priyagung boleh. Tempel di sini Mas Priyagung. Oke, tidak telat masuk kelas ya. Kesepakatan kita. Selanjutnya yang kedua, tidak berkata kasar kepada sesama. Tidak telat masuk sekolah, berusul-usul ini sama itu tadi ya. Berarti kita ambil yang ini ya. Ya, Mas Eza tulis lagi. Pakai yang ini Mas. Nah. Tidak berkata kasar atau kotor pada teman. Ya. Tidak berkata Mas Kafir. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat ya? Baik, peraturan kelas kita. Ya, Mas Hafid. Sampingnya sini Mas. Baik, kesepakatan kelas kita. Kelompok yang selanjutnya boleh bawa mainan. Boleh bawa HP. Tidak berlari-lari di dalam kelas. Cung yang boleh bawa mainan. Acung, gak apa-apa untuk kesepakatan kelas. Silakan. Ada? Enggak. Yang boleh bawa HP. Nah, ini boleh bawa HP. Banyak ini. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Hampir semua boleh bawa HP. Tidak berlari-lari. Tidak berlari-lari, cung. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hampir berimbang. Berarti tidak berlari-lari di dalam kelas. Ya. Ini setuju ya? Setuju ya?
tidak buang sampah di laci yang akan menempel nanti bawah. Sepakat ya, tidak buang sampah di meja, di laci meja. Ya, silakan Mbak Mawar. Baik teman-teman sekalian, silakan berdiri semuanya. Ketika boleh ke sini maju ke belakang. Ini kesepakatan kelas kita dan akan menjadi sebuah peraturan sebagai budaya positif di kelas 6 ini. Di kelas 6B ini yaitu tidak telat masuk kelas. Sepakat? Sepakat. Tidak berkata kasar kotor kepada teman. Sepakat? Sepakat. Tidak berlarian di dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Kerja kelompok. Sepakat? Sepakat. Tidak buang sampah di laci meja. Sepakat? Sepakat. Kalau sudah sepakat, beri aplaus bagi kita semuanya. Silakan ke bangku masing-masing. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Pada pembelajaran hari ini kita sudah akhiri, kita sudah selesai pada sesi ini. Semoga apa yang menjadi kesepakatan kita budaya positif di kelas 6B ini semakin kita kompak dan bisa berkolaborasi, bekerja kelompok. Ya, apapun menjadi sebuah kesepakatan harus dijunjung tinggi. Hari ini bagian daripada musyawarah untuk mufakat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Mas Tangguh saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang sekali. Apakah menurutmu pembuatan kelas sangat penting? Sangat sekali. Menurutmu mengapa pembuatan kelas, kesepakatan kelas itu sangat penting? Karena dapat menumbuhkan tanggung jawab. Ya, terima kasih Mas Tangguh. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang sekali. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting? Sangat penting sekali. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting? Agar kita bisa lebih disiplin dan menghargai orang lain. Terima kasih Mbak Talita. Oke Mbak Mawar, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang sekali. Ya. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting sekali? Sangat penting sekali. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting? Karena agar lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Mawar. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di SDIT Anida Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Terdapat 18 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini.
Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 6 saya lakukan pada tanggal 15 Agustus 2024. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata 1.4 budaya positif sekolah ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SDIT Anida Sokaraja. Rencana perbaikan: 1. Selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.